Saya Heni Dwi Fitriani, NIM 15, akan menjelaskan poin A, yaitu sejarah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Kehidupan kaum kafir Quraisy yang dipenuhi dengan penyembahan berhala dan cenderung mementingkan nafsu dunia dan syahwatnya membuat Nabi menghindar dari pergaulan kaum kafir Quraisy. Ketika keprihatinan beliau terhadap kondisi tersebut semakin membuncah, Allah memberi ilham kepada beliau untuk mengasingkan diri di suatu tempat. Gua Hiro, yang terletak sekitar 3 mil dari kota Mekah yang terdapat di gugusan Jabal Nur, menjadi tempat pilihan beliau untuk mengasingkan diri. Setelah 3 tahun mengasingkan diri di Gua Hiro, tepatnya pada bulan Februari, bulan Ramadan, pada tahun 610 Masehi, ketika beliau berusia 40 tahun, kekhusyuan ibadah beliau buyar karena datangnya sosok yang tak dikenalnya. Sosok tersebut yaitu Malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah. Jibril berkata, "Bacalah, aku tidak bisa membaca dan menulis." Nabi menjawab. Kemudian Malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad, kemudian mengulangi perintahnya kembali. "Bacalah, aku tidak bisa membaca dan menulis." Jawab Nabi dengan jawaban yang sama untuk kedua kalinya. Kemudian dekapan Malaikat Jibril semakin erat dan Malaikat Jibril mengulangi perintahnya kembali. "Bacalah, aku tidak bisa membaca dan menulis." Nabi memberikan jawaban yang sama untuk ketiga kalinya. Kemudian Malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian sosok tersebut hilang. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Muhammad dan menjadi pertanda kerasulan beliau. Oleh karena itu, mulai saat mendapatkan wahyu sampai akhir zaman, Nabi Muhammad telah diangkat oleh Allah sebagai nabi terakhir dan rasul penutup yang mengemban tugas menyebarkan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Terima kasih. Selengkapnya bisa teman-teman baca di makalah ya. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang orang yang pertama kali masuk Islam. Pertama yakni Siti Khadijah. Ia adalah istri Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali memeluk Islam setelah mendengar cerita suaminya ketika mendapatkan wahyu. Sebagai perempuan mulia, Khadijah langsung percaya terhadap apa yang diceritakan Nabi Muhammad, bahwa ia telah diangkat menjadi nabi. Sifat terpuji Khadijah pernah diceritakan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi. Rasulullah SAW tidak pernah mendengar sesuatu yang menyakitkan dari Khadijah, tidak pernah membantah, dan tidak pernah mendustakan. Kegelisahan dan penderitaan yang dirasakan Rasulullah telah dihapus oleh Allah Azza wa Jalla, atau berkurang dengan perantaraan Khadijah radhiyallahu anha. Sungguh, beliau adalah seorang istri yang sangat berjasa. Wajarlah jika Rasulullah sangat mencintainya. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan anak-anak dengan usia 8 tahun. Perjumpaannya dengan Nabi dan Siti Khadijah membawa Ali kecil langsung bersedia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saat itu, Nabi SAW dan Khadijah sedang melaksanakan sholat. Kemudian, Ali menanyakan apa yang sedang dilakukan Nabi. Setelah dijelaskan bahwa yang dilakukan Nabi adalah sholat, maka
ia pun langsung masuk Islam tanpa meminta izin kepada orang tuanya terlebih dahulu. Yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan laki-laki dewasa yang pertama yakin dengan ajaran Nabi Muhammad. Ia bahkan yang pertama kali membenarkan Rasulullah SAW ketika mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang keempat adalah Zaid bin Haritsah. Dia adalah seorang budak yang pertama kali masuk Islam. Sebagai seorang budak, ia juga lelaki yang sangat taat kepada Rasulullah. Bahkan ketika Zaid diminta memilih apakah ingin kembali ke ayah dan bibinya maksud saya, Zaid lebih memilih ikut Rasulullah. Nah, keempat orang yang pertama kali masuk Islam tersebut sering disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan poin ketiga, yaitu bagaimana cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Wahyu merupakan sumber risalah dan support dakwah Islam bagi Rasulullah SAW. Dan ada 7 cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu adalah berupa ar-ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang indah. Kemudian yang kedua itu berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW tanpa beliau lihat. Yang ketiga itu berupa malaikat yang berwujud laki-laki lantas mengajak Rasulullah berbicara sampai Rasulullah memahaminya. Ya, terkadang sahabat menyaksikan kejadian ini. Nah, yang keempat itu berupa bunyi gemerincing lonceng. Yang kelima berupa malaikat dalam bentuk aslinya. Yang keenam berupa wahyu yang diwahyukan kepada beliau, itu seperti dalam Isra Mi'raj Rasulullah mendapatkan wahyu yaitu untuk mengerjakan sholat. Yang ketujuh berupa kalam wah atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa perantara malaikat.